Iya. Adjective. Okay, name is yours. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Vera Amelia Putri. Sebelumnya saya izin menggunakan bahasa Indonesia karena masih baru di RBB ini. Jadi langsung saja saya akan jelaskan materi tentang descriptive adjective. Nah, descriptive adjective ini adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan benda atau noun. Nah, di descriptive adjective ini ada 8 noun yang akan kita bahas satu persatu. Nah, dari kedelapan noun ini itu ada singkatannya, disingkat menjadi cha, ku, siei, sha, kona. Nah, cha itu artinya karakter, q itu artinya quality, c itu size, age umur, sha itu shape atau bentuk, k itu artinya color, dan na itu artinya nationality. Nah, let's go kita bahas satu persatu. Yang pertama ada karakter. Karakter ini adalah yang kita gunakan untuk menggambarkan sifat seseorang. Contohnya keen, cruel, arrogant, paten. Jadi misalkan saya orangnya pemarah atau saya sabar. Nah, itu bisa kita gunakan karakter untuk mendeskripsikan apa yang menjadi karakter dari diri seseorang. Nah, kemudian yang kedua itu masuk ke quality. Nah, quality di sini itu kita bukan hanya menjelaskan tentang quality dari orang. Kita bisa pakai quality ini untuk menjelaskan kualitas dari benda. Misalkan buku saya ini cantik, buku saya ini menarik. Nah, itu juga kita bisa gunakan untuk benda, bukan untuk manusia saja. Nah, kalau untuk manusia kita bisa pakai misalkan orang itu cantik, orang itu ganteng, dia itu pintar. Nah, itu adalah kualitas dari diri seseorang. Jadi ketika kita mau menggambarkan kualitas diri seseorang, baik itu dia bodoh, pintar, cantik atau jelek, itu kita pakai quality ini. Kemudian yang ketiga ada size atau ukuran. Nah, untuk ukuran ini kita bisa seperti yang dijelaskan tadi. Untuk ukuran itu kita bisa menjelaskan ukuran ke atas sama ke samping. Nah, kalau ke atas kita pakai tinggi, pendek, panjang. Kalau ke samping itu kita bisa kayak dia gemuk, kurus, itu juga. Terus ini size ini bukan hanya untuk manusia yang kayak kurus atau gemuk. Kita juga bisa jelaskan dia dalam bentuk benda. Misalkan benda itu besar, benda itu panjang. Nah, itu bisa juga kita pakai di benda. Kemudian lanjut ke 4 itu ada age atau umur. Nah, untuk umur ini sudah jelas. Ada yang muda, ada yang tua, dewasa misalkan. Terus umur juga sama tadi, bukan hanya digunakan untuk manusia. Kita juga bisa pakai age ini ke hewan. Misalkan harimau itu masih kecil atau harimau itu sudah tua. Nah, itu kita bisa pakai age juga di situ. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Oke. Hanya mengerti, Pak, Kak, dari 1 sampai 8. Oke, next. Yang kelima ada temperatur atau temperatur atau suhu. Nah, temperatur ini seperti yang kita tahu pada umumnya, temperatur itu ada panas, dingin, hangat. Itu dia masuk ke kategori temperatur. Jadi temperatur itu sesuai kondisi di mana kita berada. Kalau kita berada di bawah panas matahari, berarti ya kita bisa pakai temperatur panas. Terus kalau misalkan kita ada di depan kulkas, ya kita bilang cold. Nah, Kalau matahari itu panas ya, Kak? yes, hot. Aku doang matahari nih. Panas ya? Cold. Oke, next. Kita masuk di yang keenam, ada shape atau bentuk. Misalkan bentuk ini juga kita bukan hanya gunakan untuk benda. Misalkan bentuk mukanya dia itu oval. Nah, itu bisa dipakai untuk ukuran dari manusia. Nah, terus pulpen itu ukurannya panjang. Meja itu ukurannya persegi panjang. Nah, itu kita gunakan shape atau bentuk. Kemudian selanjutnya ada color atau dikenal dengan warna. Nah, kalau color ini sudah jelas, yang berwarna pasti kita masukkan ke color. Misalkan black, blue. Ini oh, mana nih?
Oh. Nggak bisa, Sir. Ya, pegang aja lah. Oke, lanjut. Tadi di color itu semua jenis warna pasti sudah jelas masuk di kategori color. Baik itu dia merah, hijau, kuning, pasti dia termasuk color. Kalau yang tidak berwarna masuk di mana, Kak? Ya tidak masuk di color. Masuk di mana? Bening itu tidak termasuk warna, kecuali kita kasih pewarna, baru dia masuk ke kategori color. Tapi kalau saya mau masuk kan gimana? Ya tidak bisa masuk. Next, yang terakhir itu ada nationality atau kebangsaan. Nah, kebangsaan ini yang dimaksud di sini adalah negara. Jadi contoh dari nationality itu sendiri kayak Indonesia, Malaysia, Singapura, Brazil. Nah, dia itu masuk ke kategori nationality. Jadi kalau kita ingin memasukkan nama-nama negara, berarti kita harus tahu kalau itu masuk ke kategori nationality. Kemudian dari kedelapan noun ini, akhirnya ada pola yang harus kita gunakan untuk menerjemahkan dia. Jadi polanya itu LA1 sampai LA5 ditambah DA1 sampai DA8 plus noun. Jadi untuk LA ini artinya limited adjective. Dia itu sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Terus dia itu ada kategorinya. Misalkan angka 5 itu dia masuk ke LA 5 ya? LA5. Jadi ada penggolongan setiap kategorinya yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam rumus ini. Terus untuk DA-nya, nah ini yang sedang kita pelajari, artinya itu descriptive adjective yang sudah saya jelaskan tadi. Dia masuk ke 8 kategori. Ini yang 1, 2 sampai 8. Sudah ada kalau misalkan dia marah atau sabar, berarti dia DA1. Kalau misalkan dia sudah tua, berarti dia masuk ke DA4. Nah, kita juga harus tahu penggolongannya mulai dari DA1 sampai DA8. Kalau kita mau buat pola seperti ini, kita harus paham dulu penggolongan ke-8 dari noun ini. Terus plus noun di akhir kita tambahkan noun. Lanjut, kita masuk ke contohnya. Saya hapus saja ini untuk mempersingkat waktu, teman-teman. Attention. Nah. Nah, ini teman-teman bisa bantu tidak? Di sini yang mana masuk kategori LA, DA? Ini nomor 1. Ya, Kak, kebetulan saya belum paham terhadap itu. Buat saya, Kak, kita jelaskan. Oke. Jadi kita lihat dulu ini dia. Kita lihat dari awal ya. Enggak, Kak, gini aja. Bisa nggak kita buat contoh yang lain gitu? Sedikit nih waktu. Oke. Atau mau bantu buatkan? Sini, Kak, saya mau. Ini Mi. Oke, sedikit. Sedikit itu masuk kategori LA atau DA? Sedikit. Mungkin masuk DA1 ya, Kak? DA3. DA3. Ya. Bisa nggak? Size. Kalau size itu dia lebih ke ukurannya, kecil, besar. Kalau sedikit itu lebih ke jumlah sih menurutku. Oh iya. Berarti nggak masuk di DA dong? Iya, kalau misalkan kayak buku ini kecil, tidak mungkin kan bilang ki buku ini sedikit. Kalau bilang ki buku ini sedikit berarti sedikit di jumlahnya. Kalau bilang ki buku ini kecil berarti ukurannya yang kecil. Gitu, berarti mungkin bisa jadi dia masuk ke LA. Lah, kau bisa jadi kan? Iya, LA, masuk ke LA. LA berapa? LA3. Oke. Mana speed dong? Ini, Kak. Tolong dong. Ya, oke. Berarti sedikit ini masuk ke LA3. Terus gula. Ayo. Gula. Naum. Oke. Terus manis. Sweet itu dia masuk di quality. Yes, betul. Berarti DA berapa?
DA2. Oke, DA2. Soal ini, are you sure? Sedikit LA3. Are you sure? Pak, yakin Ki? LA3? LA4. Ya. Oh, sorry. Siapa tadi bilang LA3 itu? Ayo. Salam. Ada ya. Nah, berarti kita susun Mi sesuai pola yang sudah ditentukan. Kita mulai dari LA1 sampai LA5. Nah, di mana di sini LA berarti LA4. Toh? Berarti little sedikit, terus LA2 kan tidak ada Mi LA, habis Mi. Berarti kita melangkah lagi ke DA. DA harusnya kan mulai dari DA1 sampai DA8, tapi cuman ada di sini DA2. Berarti langsung kita ambil DA2, manis berarti sweet, baru kan tidak ada DA1. Terus sweet, terus kita masukkan Mi noun. Oh, noun. Yes, jadi nanti katanya itu kalau sudah kita masukkan dalam pola, kan kata awalnya itu sedikit gula yang manis. Nah, setelah kita masukkan ke dalam pola, setelah kita susun, dia jadinya little sweet sugar. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, di sini ada 13 kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Yang pertama itu ada A or N, ketemu singular. Dia ketemu count singular, sorry. Nah, A atau N ini dia ketemu count singular karena kan count singular itu adalah satu digunakan untuk satu benda yang dapat dihitung. Terus kalau A atau N kan artinya dia sebuah. Berarti dia nanti ketemu dengan count singular karena count singular ini digunakan untuk menghitung satu benda saja. Nah, untuk yang kedua ada the. Dia ini cakupannya luas. Dia bisa ketemu dengan count singular, count plural, dan countable singular. Selanjutnya this or that. This or that ini juga dia itu kayak this kan ini, that itu. Dia itu menunjuk misalkan ini pulpen, dia hanya digunakan untuk satu benda saja. Makanya dia itu ketemu dengan count singular dan noun. Cocok Mi. Dia ketemu dengan count singular and countable singular. Terus selanjutnya yang keempat ada this or those. Nah, this or those ini dia mirip dengan yang ketiga, this or that. Dia juga menunjukkan ini atau itu, tapi dia digunakan itu untuk beberapa benda. Misalkan ini 5 buah pulpen ini milik saya, atau anak-anak itu sedang bermain. Kan yang anak-anak dimaksud ini banyak, lebih dari satu. Nah, berarti dia ketemu dengan count plural karena count plural ini digunakan untuk kata-kata yang jamak atau lebih dari satu. Selanjutnya yang kelima ada my or our. Dia juga umum, bisa ketemu dengan count singular, ketemu dengan count plural, and countable singular. Terus yang keenam many and few. Many and few itu dia sifatnya juga jamak, maka dia harus ketemu dengan count plural. Ketujuh ada much or little. Dia ketemu dengan countable singular. Terus selanjutnya ada some or any. Some or any ini dia digunakan untuk kalimat positif dengan kalimat negatif. Jadi dia bisa ketemu dengan count plural dengan countable singular. Selanjutnya ada several. Several itu dia merujuk ke sesuatu yang lebih dari satu atau jamak. Berarti dia bisa ketemu dengan countable plural. Terus yang ke-10 ada every atau each. Dia ketemu dengan count singular. Selanjutnya yang ke-11 ada one. Nah, one ini kalau kita katakan one hanya satu, berarti dia masuk ke singular karena dia hanya satu. Lain kata kalau kita katakan 2, 3 or 4,
dia itu sudah termasuk kategori jamak atau beberapa karena sudah lebih dari satu. Berarti dia masuk ke count plural. Terus yang terakhir ada fourth, second, on third. Dia masuk ke noun count singular. Dia juga bisa masuk ke count plural and uncountable singular. Mungkin itu dari saya tentang materi kita mengenai descriptive adjective. Ada pertanyaan? Mau ke pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, thank you Kak. Kan enak dia pulang sekolah. Udah di sini.